Hey Avenger, ambil lagi di sini dan akhirnya gue sangat-sangat antusias untuk ngebahas atau review film Satria Dewa Gatot-Kaca karena ya ini bentuk reaksi gue setelah nonton filmnya yang harus gue apresiasi dan aku ini film yang bisa dibilang menjadi harapan awal selain ya film-film lainnya, film superhero buat ke depan bakal lebih berkualitas lagi gitu. Meskipun ya memang ada banyak kekurangan, masih banyak PR dan jauh dari ekspektasi kalau dibandingkan dengan apa yang sudah menjadi tren film superhero di luar sana ya dari brand-brand yang udah ternama. Tapi setidaknya ya ada apresiasi yang atau dukungan yang diperlukan sih buat project-project ini dan ternyata ya bisa dibilang menjanjikan gitu. Sebelum masuk ke reviewnya ini tentu bakal isinya pendapat pribadi. Jadi kalau ngerasa elitis film harus kritis dan segala macam bisa skip video ini karena ya pure pandangan pribadi gue dan kalau misalnya kalian punya pandangan berbeda silahkan dituliskan di kolom komentar bawah. Langsung aja ke filmnya. Gue jujur menikmati film ini dari awal sampai akhir dan ya memang yang disajikan di sini tuh bawa tema pewayangan gitu. Jadi sebetulnya buat orang-orang di luar sana yang nggak paham pewayangan, kayaknya nggak masalah deh. Karena menurut gue dengan karakter-karakter lalu cerita yang dikawinkan dengan kondisi modern dengan ya teknik-teknik yang lebih kekinian, jadi lebih gampang dicerna gitu sama orang-orang yang memang ingin belajar pewayangan meskipun ya nggak detail banget ya. Jadi harusnya bukan hal yang masalah dan tetap kalian bisa menikmatinya. Mau kalian ngerti wayang atau enggak. Tapi memang jujur ya tipe film ini di awal-awal udah bisa ketebak gitu. Akhirnya bakalan kayak gimana, dalangnya siapa. Ngomongin soal para pemeran di film ini, memang sebelum film ini muncul banyak banget keraguan yang bertebaran di luar sana soal gimana kemampuan beraktingnya bisa mendukung film ini, terus juga meskipun udah diisi dengan pemeran-pemeran yang udah punya nama, kayak apakah interaksinya bakalan hidup atau enggak, dan juga ngangkat nama atau project Satria Dewa ini yang ternyata sebetulnya nggak seburuk itu semuanya. Dan rasa keraguan yang muncul di awal menurut gua berhasil dijawab sama mereka semua yang ada di dalam film ini itu dengan baik. Meskipun ya kita nggak bisa melepaskan nama-nama seperti Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman dari film-film tipikal action Indonesia. Karena ya Kang Cecep dan Kang Yayan juga udah punya nama di dunia sana gitu loh, di Hollywood. Jadi ya bisa membuat koreografi di film ini jadi kayak oke lah, sebuah kewajaran kalau koreografi di film ini tuh benar-benar ya skalanya udah berbeda gitu, kayak lebih internasional lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Dan ya memang juga ada satu nama yaitu karakter Agni sempet kayak bikin gua ini bener nih nggak salah pilih orang buat peranin dia, yang ternyata nggak mengganggu juga dan berhasil juga menyajikan penampilan yang terbaiknya gitu loh. Jadi meskipun ya memang ada adegan-adegan berantem pasti diganti sama stuntman ya, dan itu nggak kayak bikin gue ini mah pakai stuntman udah kelihatan banget. Jadi kayak menikmati seakan-akan ya udah tuh Agni yang beneran Agni, ngerti nggak sih? Kayak kadang ada kalau misalnya dia punya stuntman itu kelihatan banget stuntman, tapi di sini nggak. Jadi bisa dibilang halus soal hal itu. Dan apresiasi terbesar gue sih buat pemeran karakter GG. Dia yang bisa menghidupkan interaksi antar karakter di film Satria Dewa Gatot-Kaca dari reaksi-reaksinya dan juga tingkah lakunya. Jadi keren banget. Ada hal yang gue sayangkan di film ini, beberapa adegan kontak fisik tuh kayak tone atau pemilihan warnanya gelap. Jadi gue kayak seakan-akan maksa diri gue atau mata gue buat cari detailnya tuh harus kayak ini gimana sih nikmatinnya gitu loh. Padahal gue udah antusias banget dengan hadirnya adegan-adegan ini dengan ya koreografer yang tadi gue bilang udah koreografi yang udah bisa dibilang skala internasional. Ya jadi kayak ketutup gitu. Padahal gue berharap ya kalau misalnya lebih terang kan jadi lebih bisa dinikmatin ya. Siapa sih yang nggak seneng gitu atau terasa
terhibur dengan koreografi yang mumpuni atau yang exciting, apa gimana ya, yang menarik lah ya buat ditonton gitu, karena itu juga salah satu yang dicari kan buat film-film tipikal superhero gitu, buat kayak interaksi adegan berantemnya. Dan itu sayang banget ada, ya kalau bisa diterangin sih ya bisa lebih dinikmatin menurut gua. Dan itu bukan masalah gua nggak suka, tapi ada hal yang sebaiknya bisa diperbaiki dengan meningkatkan brightness-nya dari adegan-adegan tersebut. Tapi film Satria Dewa Gatotkaca ini menjadi salah satu film yang juga bentuk validasi bahwa film superhero lokal atau Indonesia juga sebetulnya bisa berkualitas dengan, ya bisa dibilang budget terbatas ya. Meskipun dengan budget terbatas, tentu ada akibatnya, yaitu masuknya product placement yang sempat ramai di media sosial, kayak agak merendahkan dengan apa ya, konsep product placement ini di skala film. Karena ya balik lagi gitu, butuh budget yang besar untuk menghasilkan film yang luar biasa. Ya meskipun masih jauh dari kata sempurna, tapi product placement-nya awalnya tidak mengganggu gue, karena gue mengapresiasi dengan cara penempatan yang tidak mengganggu dan tidak cringe atau ya apa ya, kayak bikin risih gitu ya waktu nonton. Kayak film-film atau kayak FTV atau sinetron yang kalau masukin iklan tuh yang bener-bener kayak maksa banget. Itu gue apresiasi di sini bisa dibilang lebih baik. Tapi sayangnya ada satu momen sewaktu adegan Punokawan yang kelihatan banget maksa buat munculin iklan itu. Jadi ya itu sempat risih sih, tapi sisanya gue tidak terlalu terganggu. Jadi ya memang tidak mengganggu banget, tapi bisa di-improve lebih baik. Meskipun ya ini udah hal yang sangat-sangat sering terjadi di film-film Indonesia kalau butuh budget yang banyak. Dan juga sebenarnya di luar sana, kalau kalian sadar, iklan-iklan dari film-film Hollywood juga sama sebetulnya. Cuman karena brand-brandnya tidak relate atau jarang banget muncul di Indonesia, jadi nganggepnya kayak angin lalu juga. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ya itu tadi, balik lagi soal product placement, ya bisa dibilang udah nggak terlalu kelihatan banget, tapi bisa dipahami kayak kebutuhan dari produk itu di dalam filmnya. Sisanya kayak technical minor menurut gua ya, kayak misalnya ada nggak sinkron antara percakapan telepon si Erlangga sama Yuda, terus juga waktu Yuda disuruh mampir ke balai kota atau mana gitu yang ada kejadian perampokan, handphonenya ternyata nggak mode telepon tapi masih lock screen. Kalau dilihat detail-detailnya itu menurut gua nggak mengganggu. Jadi kalau buat orang-orang yang suka ngeliat detail itu keganggu, tapi ya jelas pasti orang awam nikmatinnya, yang penting filmnya gitu kan secara keseluruhan. Dengan semua hal yang udah gue bahas tadi, gue tetap merekomendasikan kalian buat tonton film Satria Dewa Gatotkaca, karena memang ya ini menjadi salah satu harapan ke depan. Film superhero lokal dengan kualitas yang lebih tinggi bakal hadir. Dan semoga kita juga bisa membantu film-film lokal ini lebih dikenal secara internasional dan semua orang di dunia bisa menikmatinya, meskipun memang itu bisa dibilang kata yang mustahil, tapi tidak ada hal yang mustahil kalau kita bisa saling mendukung. Oke, sekian dulu buat review kali ini, dan ya sampai bertemu di video berikutnya. Tentunya keep being humble, selamat melanjutkan aktivitasmu. Bye bye.